Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 6 kelas 34 Kota Batu dengan fasilitator Ibu Wahyu Tri Budianti, saya Elisa Mariana Magnani dari SMP Negeri 04 Batu. Saya Jeffrey Setio Budi dari SMPN 1 Atap Gunung Sari 04 Kota Batu. Saya Nur Jamil Anhar dari SMP Negeri 03 Kota Batu. Kali ini kami akan mempraktikkan percakapan coaching secara berkelompok. Assalamualaikum Pak Jeffrey. Waalaikumsalam Bu Elisa. Bagaimana nih kabarnya Pak hari ini? Hari ini sehat dan cukup menyenangkan. Wah, kalau perasaannya? Kalau perasaan saya mungkin hari ini biasa saja ya. Aduh, berarti harus ada motivasi lain ini berarti Pak Jeffrey. Motivasi ekstrinsik gitu. Hari ini Pak Jeffrey dan Pak Jamil akan berperan menjadi coach dan coachee ya? Ya, saya coach, Pak Nur Jamil coachee. Oke, kira-kira persiapan apa yang dilakukan oleh Pak Jeffrey? Mungkin persiapannya saya membaca dan mengingat kembali tentang apa saja yang menjadi kompetensi dalam melakukan coaching, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot agar pelaksanaan coaching dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu ya Bu Lisa. Keren Pak Jeffrey. Nah, nanti kira-kira apa yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini? Yang diharapkan nanti terlaksananya coaching dengan tahapan-tahapan tirta yang benar, sehingga nanti Pak Jamil selaku coachee akan mendapatkan solusi dari apa yang disampaikan. Baik, siap-siap. Nanti di akhir kegiatan kita akan melakukan sesi refleksi lagi, nggih. Dan selamat menjadi coach Pak Jeffrey. Siap Bu Elisa, terima kasih. Assalamualaikum Mas Devi. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ini Pak Jeffrey agak kurang baik ya. Ini Pak Jeffrey, mohon kiranya kalau Bapak ada waktu, mungkin saya sedikit menceritakan terkait dengan kondisi saya. Kiranya bisa nggak Pak? Ya, siap. Saya bantu semaksimal mungkin. Coba ceritakan apa yang Pak Jamil rasakan. Gini Pak Jeffrey, tadi itu saat pembelajaran saya itu mengamati yang dilakukan oleh peserta didik itu berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi dalam kesempatan ini ya, nanti saya akan banyak sharing ke jenengan ya terkait dengan saya minta waktunya jenengan, kiranya nanti bisa atau tidak. Dimana di situ peserta didik saya itu kayak kurang fokus tadi saat pembelajaran. Memang tadi saya itu ada tugas tambahan ya, dimana saya harus menyiapkan kegiatan di sekolah yang secara bersamaan. Akhirnya dalam proses pembelajaran itu ada impact mungkin dari situ. Oke, berarti yang kita diskusikan hari ini terkait dengan kurang fokusnya peserta didik terkait tadi ya. Iya betul Pak Siti. Ya dari Pak Jamil ketika ada tugas tambahan di luar ya. Iya betul Pak Siti. Jadi saya menginginkan peserta didik itu seperti yang sebelum-sebelumnya, di mana pada waktu tadi itu peserta didik itu kayak saya rasa itu berbeda sekali, di mana perhatian mereka itu ya tidak fokus, kemudian ketercapaian dalam proses pembelajaran itu juga tidak maksimal. Dan kehadiran Pak Nur Jamil ketika mengetahui peserta didiknya tidak fokus itu bagaimana? Ya pada saat pembelajaran di situ kan biasanya mereka itu secara tertib ya, disiplin, mendengarkan, memperhatikan, ataupun mereka konsentrasi saat mengerjakan tugas, diskusi dan sebagainya. Kalau tadi itu ada beberapa anak yang saat proses pembelajaran itu ada yang bicara sendiri, bahkan saat mendengarkan presentasi dari teman juga nggak memperhatikan. Bahkan di akhir saat evaluasi ada beberapa nilai yang memang tidak maksimal dari mereka itu. Berarti secara keseluruhan rangkaian kegiatan pembelajaran yang tadi Pak Jamil lakukan itu kurang maksimal karena impact dari
apa jadi tugas kegiatan mungkin ya. kegiatan di luar gitu ya. Betul. Terus yang Pak Jamil rasakan yang mungkin ada di dalam pikiran Pak Jamil terkait hal tersebut itu apa? Jadi saya berpikirnya gini, mungkin kalau di hari-hari sebelumnya itu kan saat saya sebelum pembelajaran itu saya sudah mempersiapkan segala macam perlengkapannya ya. Tadi karena memang saya ada kegiatan lain, akhirnya perencanaan saya itu kurang. Jadi saat saya mengajar itu hanya lebih banyak fokus ke saya, mungkin dalam proses pembelajaran juga kurang menarik. Akhirnya anak-anak itu mungkin merasa bosan. Jadi itu yang sekira saya pikirkan, kenapa kok tadi bisa terjadi seperti itu. Ya, kalau boleh saya bertanya, jika saya memberikan skala 1 sampai 10, kira-kira yang Pak Nur Jamil lakukan dalam kegiatan pembelajaran tadi itu sudah bernilai berapa Pak Jamil? Saya kira mungkin nilai 6 ya, karena sangat jauh berbeda dengan yang sebelumnya, di mana sebelumnya itu dari mulai proses perencanaan pembelajaran saja sudah disiapkan, karena yaitu tadi dengan berbarengan tugas lain akhirnya perencanaan itu kurang maksimal dan prosesnya akhirnya juga mendapatkan hasil yang tidak maksimal seperti itu. Sehingga perbaikan-perbaikan itu perlu dilakukan. Dari aspek apa mungkin Pak Jamil yang jelas mungkin saya di situ harus melakukan perencanaan dari mulai penyusunan RPP ya atau modul ajar, di mana di situ saya harus mengedepankan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di situ saya harus mengidentifikasi gaya belajar mereka, ya, terus profil belajar mereka, kebutuhan belajar mereka. Itu yang tadi kurang di saya. Akhirnya berimpact kepada peserta didik yang mungkin tidak terfasilitasi dalam proses belajar itu. Oke, berarti Pak Jamil sudah punya pandangan apa yang harus dilakukan. Betul, Mas. Kemudian apa mungkin yang dilakukan dalam waktu terdekat? Yang jelas saya setelah ini akan melakukan refleksi diri, di mana dari proses belajar tadi menjadi umpan balik tentunya ke saya, mengapa proses pembelajaran tadi itu kurang maksimal. Yang kedua tentunya nanti saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman sejawat untuk bisa melakukan perencanaan pembelajaran berikutnya, karena terus terang tadi terkait dengan pempersiapan itu juga sangat kurang, makanya dalam eksekusi atau proses pembelajaran juga mendapatkan hasil yang tidak maksimal seperti itu Pak Jeffrey. Oke, saya rasa apa yang sudah terencanakan Pak Jamil sebenarnya sudah melakukan, nantinya akan melakukan refleksi itu saya rasa sudah luar biasa. Betul, tahapan yang dilakukan. Kemudian ketika Pak Nur Jamil melaksanakan apa yang disampaikan tadi sesuai dengan rencana, kira-kira nanti mungkin harus siap dengan apa yang menjadi tantangan ketika Pak Nur Jamil melakukan itu. Kira-kira apakah sudah ada gambaran terkait itu? Kalau saya melihat tentunya di sini kan setiap peserta didik itu mempunyai karakteristik tersendiri ya, tidak hanya per kelas, bahkan itu juga per individu. Makanya di sini tantangannya adalah saya secara otomatis harus merancang yang lebih baik lagi untuk bisa sesuai dengan kebutuhan mereka, atau yang mungkin dalam bahasa proses pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak Jeffrey. Iya, berarti poin pentingnya itu bagaimana pelayanan ke siswa. Betul Pak Jeffrey, Ya, seperti itu. Itu mungkin dari apa yang dijabarkan Pak Nur Jamil tadi sudah dapat dilaksanakan sehingga nanti dapat memperbaiki apa yang tadi menjadi masalah. Ya, gitu. betul Pak Nah, Jeffrey. Kira-kira bagaimana komitmen Pak Nur Jamil terkait bagaimana tadi rencana-rencana yang akan dilaksanakan Pak Nur Jamil? Ya, yang jelas saya akan berkomitmen di mana di setiap proses pembelajaran saya mulai dari awal perencanaan itu harus mempersiapkan secara penuh, karena di situ secara otomatis kita harus bisa mengklasifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu, di mana harapannya semua peserta didik itu bisa terlayani dalam proses pembelajaran, dan tidak menyertakan juga di setiap akhir pembelajaran saya akan melakukan refleksi, kemudian juga berkolaborasi untuk tingkat perbaikannya seperti itu Pak. Sehingga poin utama berarti ada di perencanaan.
Betul, Itu Pak. yang harus menjadi komitmen Pak Nur Jamil untuk memperbaiki dan meningkatkan terus mulai dari perencanaan hingga nanti pelaksanaannya di dalam kelas gitu ya. Betul. Eh, Ya selain itu ini mungkin Pak Sipri ya. Selain itu juga mungkin saya akan berkomitmen untuk bisa memanajerial waktu ya, dimana manajemen waktu. bukan menjadi alasan lagi kalau ada tugas tambahan akhirnya peserta didik juga kurang terlayani dengan baik. Jadi kedepannya selain perencanaan yang matang juga saya akan memanajerial diri untuk bisa membagi waktu dengan baik. Seperti itu Pak Sipri. Oke, siap, luar biasa. Kira-kira dalam tempo berapa yang menurut Pak Nur Jamil bisa mencapai dan bisa memperbaiki kesalahan tersebut, Pak? Oke, kalau untuk terkait dengan waktu ya setelah ini langsung saya upayakan Pak Jepri karena proses pembelajaran terus berjalan. Tentu setelah ini saya akan lakukan perbaikan itu. Iya. Siap, semoga apa yang Pak Nur Jamil tadi sampaikan dapat bisa terlaksana, kemudian apa yang menjadi kegundahan Pak Nur Jamil tadi dapat teratasi. Baik. Sehingga nanti saya bertemu Pak Jamil lagi dengan Pak Jamil yang lebih baik, selalu lebih baik. Terima kasih Pak Jepri, semoga seperti itu. Iya. Terima kasih atas waktu luangnya Pak Jepri. Iya, semoga bermanfaat ya Pak Nur Jamil. Ini sama-sama. Assalamualaikum Pak Jepri. Waalaikumsalam. Hai Pak Jeffrey, Ya, sudah melakukan coaching ya tadi. Ya, Gimana perasaannya Pak Jeffrey? perasaannya merasa merasa bahagia karena merasa bermanfaat gitu bagi saya. Alhamdulillah, tadi keren loh. Coach sama coachnya sama-sama keren. Sampai pada titik temu permasalahan ya yang disampaikan oleh Pak Jamil sebagai coach. Nah, 3 kompetensi juga sudah nampak. Bapak sudah tampak hadir utuh mendengarkan curhatan dari Pak Jamil. Kemudian Pak Jeffrey juga terlihat sangat menyimak dan memberikan pertanyaan berbobot sehingga Pak Jamil menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Nah, kira-kira pengalaman apa ya yang didapat oleh Pak Jeffrey tadi saat menjadi coach? Saat menjadi coach itu pengalaman yang saya rasakan bagaimana saya harus mendengarkan, harus menghargai dengan sabar ketika coach selaku di sini Pak Nur Jamil menceritakan apa yang dirasakan, itu saya harus benar-benar memperhatikan dengan kehadiran penuh. Itu untuk dalam waktu yang tadi sedikit itu saya benar-benar harus bisa berkonsentrasi. Itu pengalaman yang mungkin berharga untuk saya dan juga melatih saya juga lebih bisa menghargai orang gitu ya. Berarti dapat inspirasi Dari kegiatan coaching. Kira-kira alur ceritanya tadi gimana Pak? Kalau menurut saya mulai dari tujuan tadi sudah nampak, kemudian identifikasi tadi juga sudah tersampaikan, Pak Nur Jamil menjabarkan, kemudian sampai pada pembuatan rencana aksi tadi juga sudah disampaikan, dan yang terakhir saya menanyakan komitmen itu terkait dengan bentuk tanggung jawab. Saya rasa sudah terlampaui. Baik, keren Pak Jeffrey sama Pak Jamil. Terima kasih sharingnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur Jamil. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jepri. Alhamdulillah pada hari ini saya merasa tenang, gembira. Seperti itu. Oke. Kemudian perasaan, suasana hati pada sore hari ini bagaimana? Kalau suasana hati pada hari ini ya mendukung dengan perasaan yang saya dapatkan tadi, di mana saya merasakan ada beberapa kedamaian yang saya dapatkan. Oke. Kita berdamai dengan keadaan Mas Jamil semua. Baik. Oke ya. Hari ini Pak Nur Jamil akan melakukan coaching dengan Bu Elisa. Ya, betul. Pak Nur Jamil menjadi coach dan Bu Elisa menjadi coachee. Oke. Kira-kira persiapan apa yang dilakukan Pak Nur Jamil? Oke, baik, mungkin yang pertama persiapan saya secara pribadi mempersiapkan diri baik secara present ya, hadir dengan penuh,
nanti harapannya juga bisa mendengarkan dengan rasa ya, dengan baik, dan juga di sini bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memunculkan potensi dari Bu Elisa seperti itu Pak Ya, Jeffrey. betul, luar biasa. Nah, yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching Ya. sesuai apa yang akan dilakukan nanti. Oke, terkait dengan tujuan di sini tentunya dengan apa tadi pempersiapan yang saya lakukan, harapannya proses coaching ini bisa sedikit membantu dari persoalan yang dihadapi dari Bu Elisa. Tentunya di sini juga bisa menggali potensi-potensi yang ada dari Bu Elisa seperti itu Pak Jeffrey. Ya, siap. Silakan dilakukan kegiatan coaching. Oke. Nanti di akhir kegiatan kita akan melakukan sesi refleksi bersama Baik. dan selamat menjadi coach. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Jamil. Waalaikumsalam Bu El. Bagaimana kabarnya hari ini Bu El? Alhamdulillah baik, tapi ya agak sedikit gimana gitu loh Pak Jamil. Oke, agak gimana ini ya? Iya, ini beberapa hari ini Pak Jamil ada waktu. Alhamdulillah sekarang ini bisa. Ada Saya waktu mau luang. mengganggu waktunya sedikit Pak Jamil. Oke, bisa, nggak apa-apa Bu El. Kenapa? Gini Pak Jamil, Iya. ini setelah beberapa waktu saya amati ya Pak Jamil, Iya. saya lihat itu Bapak Ibu Guru dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid itu kayaknya masih belum optimal. Oke. Belum optimal ya. Berarti kita sekarang mau membicarakan terkait dengan guru-guru yang dalam proses pembelajaran belum optimal gitu. Betul Pak Jamil. Oke, baik. Kalau terkait dengan itu mungkin Bu El bisa menceritakan lebih lanjut kira-kira kalau belum optimal itu kenapa? Sebenarnya kan sudah ada komunitas sih sebenarnya ya, ada MGMP tingkat kota. Kalau di SMP kan ada MGMP tingkat kota. Di Iya. sekolah pun juga sudah ada MGMPS. Tapi fungsi dari MGMPS sendiri itu belum bisa dimaksimalkan oleh Bapak Ibu Guru, sehingga masih terdapat Bapak Ibu Guru yang pembelajarannya itu masih kurang berpihak pada murid, begitu menurut saya sih. Karena terlihat Bapak Ibu Guru masih memberikan tugas yang juga sudah di luar Oke. batas waktu ya, kelas waktunya itu Iya. terlalu banyak begitu. Kemudian pembelajarannya juga tidak berganti-ganti model begitu, masih satu arah lah. Monoton seperti itu. Ya, masih satu arah. Betul. Kira-kira masih banyak yang ceramahnya Iya. gurunya yang menjadi faktor utama sumber pembelajaran. Oke, teacher center seperti itu ya. Betul. Oke. Pak Jamil. Oke, dari kondisi itu kalau Bu Elisa mengamati kira-kira apa penyebabnya mungkin? Menurut saya sih sebenarnya sudah ada beberapa Bapak Ibu Guru Iya. yang sudah saya lihat sudah mulai mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara ya dalam pendidikannya itu. Tapi masih ada beberapa yang memang sulit untuk berubah di zona nyamannya seperti itu. Mungkin kalau menurut saya beliau karena kurang gaptek istilahnya ya. Iya. Dari dengan teknologi kemudian sumber belajarnya akhirnya hanya terpaut pada satu textbook saja, dari buku perpus saja begitu, atau dari buku pemerintah itu. Oke, ya. Berarti dari yang tadi disampaikan Bu El, di mana pembelajarannya mungkin tidak berpihak pada murid ya, di mana identifikasinya tadi mungkin masih teacher center seperti itu, ataupun tidak memanfaatkan sumber belajar yang lain. Nah, di sini menurut Bu El, kira-kira apakah ada upaya yang mungkin mau diupayakan oleh Bu Elisa terkait dengan di komunitas ibu yang tadi terkait dengan pembelajaran yang tidak berpihak pada murid seperti itu? Rencana saya sih Pak, saya akan berbagi praktik baik. Apa yang sudah saya lakukan ya memang belum sempurna, tetapi setidaknya saya akan mencoba menjadi menjadi teladan ya untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, dan bisa berbagi praktik atau sharing minimal dengan satu rumpun dulu, satu rumpun mapel sesama IPA. Kemudian nanti ketika di komunitas yang agak besar, Bapak Ibu Guru yang mapel lain bisa masuk dengan open class. Harapan saya seperti itu. Oke, baik, kalau itu merupakan upaya rencana yang mau dilakukan oleh Bu El ya.
kalau itu di skala mungkin ya 1 sampai 10, kira-kira dari tahapan rencana ini mungkin kasih skala berapa Bu Eli? Masih di 6 kayaknya Pak Jamil, karena ini masih direncana dan saya belum memprogramkan secara jelas nih, secara sistematis begitu. Baik, oke. Kalau saya lihat terkait dengan rencana yang tadi disampaikan oleh Bu El sangat baik sekali ya, dimana memang kita perlu berbagi praktik baik. Mungkin ya paling tidak kita bisa menjadi teladan untuk diri kita, apalagi kalau itu bisa bermanfaat bagi yang lain ya. Nah, terkait dengan rencana yang tadi mau diupayakan oleh Bu El, tadi juga Bu El menyatakan terkait dengan skalanya masih 6. Kira-kira kedepannya komitmen apa yang mau dibangun oleh Bu El untuk bisa mewujudkan rencana itu? Pertama, nanti saya akan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah tentang program-program yang akan saya rencanakan agar ini bisa berbagi praktik baik dengan teman sejawat terutama di sekolah. Yang kedua, nanti saya akan mengajak teman terdekat satu rumpun dulu untuk open class, melihat pembelajaran saya seperti itu, kemudian merefleksikan bersama kira-kira apa yang kurang, apa kelebihannya, sehingga teman-teman saya ini nanti bisa melaksanakan juga di kelasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, nanti saya akan menyampaikan kepada manajemen sekolah, mungkin bisa diagendakan di program sekolah untuk open class. Oke, baik ya. Oke, baik. Dari catatan saya di sini terkait dengan komitmen yang akan Bu Elisa lakukan ada 3 ya, di mana di yang urutan pertama di sini mau koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, juga mengkomunikasikannya dengan manajemen ya. Nah, di sini kalau terkait dengan komitmen ini kira-kira kapan Bu Elisa mau mulai untuk melakukan tindakan ini? Kira-kira nanti malam saya akan buat rencana programnya. Saya akan menyusun rencana program dan mengalokasikan, kemudian menyesuaikan dengan program-program yang sudah ada di sekolah, mungkin bisa masuk di program-program workshop sekolah sehingga bisa segera terlaksana. Oke, baik ya, semoga bisa terlaksana. Tapi di sini mungkin ada ini ya, pertanyaan terakhir. Kalau terkait dengan program ini, kira-kira menurut Elisa parameter nanti untuk bisa mengukur ketercapaian dari rencana sampai dengan komitmen yang Ibu Elisa lakukan itu apa untuk bisa mengatakan teman-teman Bu Elisa ini sudah berpihak pada murid itu? Nanti parameternya penyusunan perencanaan pembelajaran yang pertama. Kemudian teman-teman sudah mulai open kelas, sudah bersedia sendiri begitu, jadi tidak usah dijadwalkan. Jadi mungkin kelas saya bisa untuk dibuat open kelas seperti itu. Jadi semakin banyak yang bersedia untuk berbagi praktik baik, menurut saya itu adalah target yang keberhasilan. Oke, keren sekali ya Bu Elisa ya. Tadi yang dari Ibu sampaikan di sini sudah jelas terkait dengan apa tujuannya, kemudian rencananya sampai dengan komitmen yang mau dibangun oleh Bu Elisa, bahkan sampai dengan parameter terukurnya itu sudah nampak. Ya, harapannya apa yang diupayakan oleh Bu Elisa ini semuanya murahnya untuk peserta didik gitu ya. Oke, itu saja mungkin Bu Elisa yang bisa kita diskusikan nih. Oke Pak. Terima kasih banyak, ini juga kebetulan ada kegiatan aktivitas lainnya Pak Nurjani. Baik, sama-sama Bu Elisa ya. Terima kasih mungkin atas waktunya Bu Elisa. Tadi sudah bersharing dengan saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu Bu Elisa. Amin, saya juga berterima kasih banyak karena sudah meminta waktunya Pak Jamil. Terima kasih banyak Pak Jamil. Saya dari dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu El. Oke Pak Jamil, alhamdulillah sudah terlaksana coaching pada hari ini. Bagaimana perasaannya Pak Jamil sudah melakukan coaching? Oke Pak Jeffrey, terima kasih. Alhamdulillah Pak Jeffrey ya, tentunya saya merasa sangat lega karena tadi proses coaching saya dengan Bu Elisa berjalan dengan lancar seperti itu Pak Jeffrey. Ya, betul sekali. Sama tadi alhamdulillah keren Pak Jamil. Terima kasih. Bu Elisa itu tadi sudah luar biasa coachingnya sampai pada titik temu permasalahan. Jadi juga sudah ada solusi yang disampaikan oleh coach dari coach sendiri. Nah, 3 kompetensi mulai dari present, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sudah nampak
Nah, Bapak juga sudah hadir secara utuh bagi Koci, kemudian juga sudah menyimak, mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan juga sudah tampak berbobot. Nah, untuk itu kira-kira pengalaman apa yang didapatkan dari kegiatan coaching tadi, Pak? Oke Pak Jeffrey, pengalaman yang sangat berharga untuk saya tentunya dalam proses coaching ini tidaklah mungkin berhasil dengan lancar dan sukses itu kalau tidak ada kerjasama antara coach dengan coachee ya. Dimana alhamdulillah saya dengan Bu Elisa itu bisa hadir dengan penuh. Dalam proses ini saya juga mencoba untuk mendengarkan dengan rasa, juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Di sini alhamdulillah juga Bu Elisa itu secara terbuka akhirnya bisa memunculkan potensi-potensi yang ada. Dari pengalaman ini tentu yang saya ambil secara pribadi dari proses coaching ini memang harus ada kerjasama antara coach dan coachee seperti itu Pak Jeffrey. Nah, oke, kita berefleksi kira-kira alur tirta yang Pak Jamil gunakan tadi seperti apa? Oke. Baik, tentu di situ tadi saya awal sudah menanyakan terkait dengan tujuan proses coaching ini itu apa, di mana tadi Bu Elisa sudah menjawab bahwasanya ini untuk memecahkan terkait dengan persoalan teman atau rekan sejawatnya untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di situ juga saya mencoba untuk mengidentifikasinya, kemudian menggali rencana apa yang mau dilakukan oleh Bu Elisa sampai dengan komitmen yang ingin dicapai oleh Bu Elisa. Dari situ juga saya melakukan pertanyaan pemantik untuk bisa merefleksikan terkait dengan parameter keberhasilan dari program itu atau komitmen yang dibangun oleh Bu Elisa. Seperti itu Pak Jeffrey. Ya, bagus sekali Pak, luar biasa. Terakhir, kompetensi apa yang mungkin akan Pak Jamil kembangkan dalam melakukan coaching untuk kedepannya? Oke. Di sini mungkin yang pertama terkait dengan komunikasi yang efektif ya. Itu yang pertama. Kedua, untuk melatih, untuk mencoba lebih bisa mendengarkan dengan rasa, di mana sangat penting untuk bisa menghadirkan kondisi kita atau posisi kita kepada coachee ya. Itu tentunya dengan presence yang penuh. Seperti itu mungkin Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Nur Jamil dan Bu Elisa, luar biasa. Baiklah, marilah kita akhiri refleksi kita hari ini. Terima kasih sharingnya untuk hari ini. Sama-sama. Coachingnya luar biasa sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Elisa, bagaimana kabarnya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jamil. Alhamdulillah baik Pak Jamil. Oke, baik ya. Rasanya sekarang baik ya. Oke, saya juga sangat senang mendengarkannya. Nah, saya dengar ini bahwasanya nanti Bu Elisa ini akan bermain peran ya. Betul. Jadi Bu Elisa ini akan menjadi coachnya dan Pak Jeffrey menjadi coachee-nya ya. Nah, dalam proses coaching nanti kira-kira apa yang Bu Elisa sudah persiapkan? Saya sudah membaca alur tirta. Mudah-mudahan bisa saya laksanakan ya Pak nanti. Kemudian saya juga sudah memahami ini tinggal mengimplementasikan tentang bagaimana seorang coach, 3 kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama, kita harus hadir utuh. Betul. Kemudian mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar bisa memancing coachee. Oke, dari persiapan yang Bu Elisa tadi sudah siapkan sangat lengkap, sangat bagus. Harapannya nanti proses coachingnya itu sesuai dengan harapan. Nah, terkait dengan proses coaching ini kira-kira dari Bu Elisa apa yang hendak ingin dicapai? Saya ingin saya dapat membantu coachee saya. Oke. Tapi dari coachee sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya. Artinya saya hanya mendampingi agar beliaunya bisa mengeluarkan potensi-potensi yang lebih. Oke, baik, amin ya. Oke, di sini saya ingin menyampaikan saja nanti harapannya setelah proses coachingnya Bu Elisa dengan Pak Jeffrey, nanti kita akhiri dengan proses refleksi ya. Semoga berhasil.
silakan dilanjutkan Bu Elsa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Elisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jeffrey, gimana kabarnya Pak Jeffrey? Alhamdulillah selalu sehat, selalu semangat meskipun lelah dan capek ini selalu ada, tapi itu kita tepis dengan semangat yang ada. Luar biasa. Tumben nih sedang tidak sibuk ya? Ya, kebetulan ini saya sengaja memang ketemu dengan Bu Elisa. Saya ingin curhat, saya ingin ingin menceritakan apa yang sedang menjadi kegalauan saya. Semoga nanti ada solusi dari persatuan kita. Wah, mudah-mudahan saya bisa membantu ya Pak Jeffrey ya. Bu Elisa tidak sedang sibuk ya? Alhamdulillah tidak Pak. Ya, Siap-siap. Gimana? Ngomong-ngomong, kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan hari ini? Gini Bu Elisa, yang menjadi kegundahan saya di akhir-akhir ini, atau ini sudah lama memang sebenarnya, tapi mungkin saya dengan berbagi dengan Bu Elisa, cerita dengan Bu Elisa, mungkin nanti akan ada solusi mungkin. Nah, di sekolah saya itu memang secara sarana prasarana itu kurang ya Bu Elisa. Khususnya di sini yang akan saya soroti adalah terkait budaya literasi di sekolah. Itu karena ya tidak didukung oleh adanya perpustakaan yang representatif, kemudian kesadaran dari siswa itu saya rasa sangat lemah, sehingga kami dari Bapak Ibu guru yang terus berupaya pun itu tergolong masih belum optimal. Itu yang menjadi kegalauan saya. Jadi topik bahasan kita sore ini, ngobrol santai ini, Ya, Pak Jeffrey ya, tentang literasi, kompetensi literasi pada anak-anak mengenai satpas dan bagaimana tingkatannya. Begitu nih. Menarik sekali Pak Jeffrey, karena sekarang kan lagi booming ya tentang literasi itu. Jika dikaitkan dengan asesmen nasional itu, nah itu kan perlu adanya literasi ya Bu ya, sehingga itu sepertinya perlu dioptimalkan. Nah, jadi kira-kira sebelum-sebelumnya ini proses atau program literasi di sekolah Pak Jeffrey bagaimana, seperti apa? Sebenarnya sudah ada ya, mulai dari setiap Rabu itu ada 15 menit membaca. Namun kalau saya amati itu apa yang mereka hasilkan di jurnal literasi itu sebetulnya ya stagnan itu aja, tidak ada peningkatan yang berarti, sehingga mungkin itu yang perlu dievaluasi kayaknya. Nah, kira-kira kenapa ya bisa stagnan menurut Pak Jeffrey? Apa alasannya? Kok masih stagnan, belum ada peningkatan? Apakah mungkin tidak ada jurnal atau bagaimana, atau seperti apa? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari bentuk jurnalnya itu sudah lama, sehingga mungkin perlu ada pembaruan. Jadi mungkin dari itu aja kurang menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, sehingga meningkat apa yang dihasilkan itu dari literasi. Kemudian dari kegiatan yang mengarah ke literasi itu ya hanya menuntut itu, kurang ada kegiatan yang bermakna yang meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan minat siswa. Kalau ada kegiatan yang lebih bermakna, saya rasa itu perlu dilakukan ya. Menarik Pak Jeffrey, kegiatan bermakna terkait literasi. Nah, kira-kira apa ya strateginya Pak Jeffrey untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa ini? Ya, saya itu berkeinginan sebenarnya yang pertama itu mewujudkan pojok baca ya, karena perpustakaan yang belum representatif, sehingga dan itu pun gabung sama SD Indonesia perpustakaannya, sehingga kan kurang efektif pelayanannya, sehingga dengan adanya pojok baca di kelas itu setidaknya akan ada perpustakaan mini di dalam kelas yang itu bisa
dilakukan, dan tentu dengan kita sebagai guru yang memimpin, menggiatkan untuk mengarah ke situ. Kemudian untuk bacanya mungkin saya akan melakukan itu, Bu Elisa. Jurnalnya saya perbarui. Mungkin itu hal yang bisa saya lakukan. Itu keren sekali Pak Jeffrey. Kira-kira ada nggak alternatif lain selain itu? Mungkin ada strategi lainnya lagi. Strategi lain, gini. Saya pernah baca ya, lihat di YouTube. Jadi sebelum saya cerita ke Bu Elisa ini, saya sudah coba searching gitu ya. Saya coba cari bagaimana ya cara menumbuhkan minat, meningkatkan literasi di sekolah. Itu saya kok tergelitik dengan kata klinik bahasa Indonesia. Nah, jadi akan ada ruang tersendiri, entah itu ruang, entah itu apa. Yang jelas di dalam klinik itu nanti akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang mengarah pada literasi. Itu sih yang ada dalam pandangan saya. Nanti nggak tahu bagaimana rasanya, belum ada pandangan yang jelas. Itu dari program itu saya rasa kok menggelitik saya gitu. Keren Pak Jeffrey, programnya klinik literasi ya, yang mau di klinik bahasa Indonesia. Kira-kira nih siapa yang bisa membantu Pak Jeffrey dalam melaksanakan program ini? Saya rasa mungkin saya tidak bisa bekerja dengan sendiri ya. Tentunya yang pertama ya koordinasi dengan kepala sekolah. Karena kepala sekolah adalah penentu kebijakannya Pak Elisa. Yang kedua ya saya harus kolaborasi dengan semua ibu guru, karena nanti kan dalam pelaksanaannya mungkin saya dari 1 minggu itu langsung terjun dan menunggu di setiap kegiatan secara mandiri, itu tidak mungkin, perlu ada kerjasama. Saya rasa itu. Nah, kapan ya Pak Jeffrey akan mulai melaksanakan yang disampaikan Pak Jeffrey? Jadi ini kan anak-anak sedang ujian PAS itu ya, mungkin akan nanti dalam 2 minggu sampai 2 minggu ke depan mungkin saya akan membuat rancangannya dulu, kemudian saya sampaikan kepada bapak kepala sekolah. Nah dari situ nanti mungkin setelah semuanya oke, baru nanti akan saya terapkan di semester 2 ya tadi ya, di Januari. Kan Pak Jeffrey, flashback sedikit ya Pak Jeffrey. Kira-kira di mana ya kalau diberi skala 1 sampai 10 begitu Pak Jeffrey di posisi mana nih dalam pencapaian program literasi ini? Saya bertujuh ya. Karena sebenarnya saya sudah melakukan itu peningkatan itu, namun belum ada peningkatan yang berarti, belum ada pembaharuan, sehingga apa yang saya sampaikan tadi mungkin nanti akan mengubah 7 ini bisa menjadi 8, 9, 10 gitu. Mantul, mantap Pak Jeffrey. Kita review sedikit ya. Jadi nanti Pak Jeffrey itu akan melaksanakan program peningkatan literasi dengan klinik bahasa, begitu ya. Yang mungkin kegiatannya ada perpus mini, pojok baca, kemudian ada perbaikan jurnal. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dan lancar dan anak-anak semakin meningkat. Kira-kira tapi nanti apa indikator peningkatan anak-anak? Indikatornya berarti karena saya membuat klinik ya, berarti kan namanya klinik itu harus ada yang berkunjung ya. Banyak berkunjung. Nah sehingga kalau anak-anak berperan aktif kemudian melakukan kunjungan, minatnya untuk mengikuti program itu bagus, mungkin itu bisa jadi salah satu indikator. Luar biasa Pak Jeffrey. Sebelum mengakhiri nih Pak Jeffrey, apa yang Pak Jeffrey dapatkan dari diskusi kita kali ini? Saya di hati saya itu setelah cerita ini, karena Bu Elisa mendengarkan, itu saya rasa kok saya merasa apa yang jadi unek-unek itu kayak tersampaikan gitu, sehingga nanti akan menjadi penyemangat sendiri dalam melaksanakan apa yang saya rencanakan tadi. Jadi saya rasa coaching ini cukup menumbuh
ngaji itu sudah maksimal. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, ini juga kebetulan kita masih ada kegiatan aktivitas lain ya Pak Jeffrey ya. Ya, saya senang sekali ketemu dengan Pak Jeffrey, bisa sharing. Itu bukan hanya untuk Pak Jeffrey, saya juga belajar dengan Pak Jeffrey Saya juga bersama-sama. berterima kasih banyak sudah mendengarkan curhatan saya, juga mau mendengarkan keluh kesah saya. Semoga amal baik Bu Elisa dicatat sebagai amal pahala. Terima kasih Pak Jeffrey, tetap semangat, kita sama-sama belajar ya Pak Jeffrey. Oke. Saya akhiri dulu ya Pak Jeffrey ya. Terima kasih Bu Elisa sekali lagi. Sami-sami Pak Jeffrey. Oke, Bu Elisa, tadi sudah melaksanakan kucing ya. Bagaimana perasaannya tadi? Perasaannya lega sih Pak, bisa bukan membantu ya, bisa mendampingi menemukan solusi sendiri oleh kucing. Jadi saya hanya mendampingi saja. Oke, keren sekali ya tadi yang dilakukan oleh Bu Elisa dengan Pak Jeffrey ya. Kalau tadi mungkin ada skala 1 sampai 4, kalau dapat saya kasih 4 deh. Luar biasa sekali tadi apa yang dilakukan oleh Bu Elisa ya. Dimana tadi saya melihat proses coaching yang dilakukan oleh Bu Elisa itu dari 3 kompetensi yang direncanakan itu sudah nampak semuanya ya. Dari mulai reason, kemudian mendengarkan dengan rasa, bahkan juga memberikan pertanyaan yang sangat berbobot. Akhirnya tadi juga dari coaching itu bisa memunculkan potensi-potensi yang ada sebenarnya pada dirinya itu. Nah, terkait dengan proses coaching itu tadi, kira-kira pengalaman apa yang mungkin Bu Elisa dapatkan? Yang pertama, Iya. saya mengambil solusi dari kunci itu ternyata bisa juga untuk saya gitu tadi. Kemudian yang kedua, saya belajar bagaimana caranya berkomunikasi efektif yang hadir dengan rasa begitu mendengar. Ternyata kalau ketika kita berbicara berdua hadir dengan penuh begitu, ada chemistry ada komunikasi sinergi kolaborasi yang positif begitu, sehingga tidak ada rasa saling menggurui atau ini yang lebih pintar, jadi kita sama. Oke, bagus sekali ya. Itu sudah menunjukkan terkait dengan prinsip-prinsip coaching di sini. Jadi sifatnya itu setara, tidak ada yang menggurui atau yang lebih dominan dan sebagainya. Bahkan tadi saya juga melihat Bu Elisa sebagai coach ini mencatat apa yang disampaikan oleh Pak Jeffrey sebagai coach ya. Nah, sambil refleksi ini, kira-kira menurut Bu Elisa terkait dengan alur tirta yang seharusnya itu apakah sudah tercapai semua atau bagaimana menurut Bu Elisa? Saya rasa tadi sudah terlaksana sesuai alur tirta. Saya menanyakan tujuan dari diskusi kita hari ini mengenai peningkatan kompetensi literasi siswa. Kemudian saya sudah mengidentifikasi permasalahannya apa, kemudian nanti kira-kira kekuatan yang ada di sekolah itu apa, bagaimana perkembangannya, kemudian rencana aksi yang beliau mau susun di programkan itu juga sangat bagus. Ada klinik tadi, itu sangat luar biasa. Kemudian komitmen yang akan dilaksanakan sudah punya rencana alokasi waktu yang akan segera dieksekusi. Ya, terakhir ini Bu El, terkait dengan pengalaman yang sangat berharga ya dari proses coaching yang tadi Ibu lakukan. Menurut Ibu mungkin kompetensi apa yang kiranya ingin dicapai oleh Bu Elisa untuk selanjutnya dalam proses coaching? Yang pertama, kalau saya ingin meningkatkan dari pelaksanaan coaching ini adalah bagaimana caranya berkomunikasi tadi. Berkomunikasi yang efektif, yang bisa membuat percaya si coach kepada saya untuk nyaman bercerita seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin seperti itu ya Bu El, Pak Jeffrey, dari apa yang tadi sudah diperagakan oleh Bapak dan Ibu. Ini sangat luar biasa. Semoga kedepannya bisa menjadi contoh yang baik dan kita bisa implementasikan lebih lanjut. Mungkin seperti itu. Saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching dari kelompok 3 CGP Angkatan 6 dari Kota Batu. Semoga bermanfaat. Bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai Sampai jumpa. jumpa.